Puji Tuhan, pada pagi hari ini, selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih. Biarlah kebaikan kemurahan Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Di dalam kitab Amsal 19 ayat 23 dikatakan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, dalam sebuah terjemahan berbahasa Inggris dikatakan, the fear of the Lord leads to life than one respondent untouched by trouble. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang perkataan takut, ya, kali kata takut ini konotasinya negatif, ya. Biasanya orang akan menghindari apa yang ditakutinya, ya. Kita biasanya akan menghindari apa-apa yang kita takutin. Contohnya saja, kalau kita takut orang tertentu, ya maka kita akan menghindari orang tersebut. Dulu kebanyakan kita waktu kita kanak-kanak, ya, kita biasanya saya dululah katakan takut kepada polisi, ya, karena mungkin orang-orang yang terdekat kepada kita, ya, memberikan sebuah gambaran yang cukup buruk tentang polisi, ya, nanti kamu ditangkap, kamu dipenjarakan dan lain-lain, ya. Padahal sesungguhnya kita tidak perlu takut kepada polisi karena polisi itu penjaga keamanan. Selama kita tidak melakukan kejahatan, maka justru polisi itu adalah teman, ya. Nah, ini salah satu contoh tentang takut, ya. Orang biasanya cenderung takut akan menghindari, ya. Contohnya dulu di sekolah, kalau kita takut akan guru BP atau kepala sekolah misalnya, ya, maka kita akan cenderung juga menjauhinya dan tidak mau berurusan dengan mereka. Ya, saya ingat dulu pada waktu saya SMP, ya, ada guru-guru killer, ya, ada kepala sekolah yang sangat ditakutin. Pada waktu SMA ada kepala sekolah yang sangat ditakutin. Jadi setiap orang kalau dia sudah muncul, ya, maka semua orang cenderung akan menghindar, ya, tidak mau berurusan sama sekali, takut dipanggil, takut dilihat kesalahannya, ya, takut nanti kalau ada apa-apa, ya. Kadang-kadang memang dulu guru atau kepala sekolah ini, ya, suka nampar orang, ya, jadi kerap kali akhirnya orang tidak mau dekat, ya. Nah, atau kalau kita takut akan situasi tertentu, ya apa saja, ya, kita takut kekurangan, ya, kita takut sesuatu, ya, kita takut sakit, ya, maka kita akan berusaha sekuat tenaga supaya kita tidak berkekurangan dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kata takut, ya, kerap kali konotasinya itu adalah negatif, saudara. Nah, tapi apakah demikian dimaksud dengan takut akan Tuhan? Ya, apakah sama yang dimaksud dengan takut akan Tuhan di sini? Ya, tentunya saya percaya tidak demikian. Ya, tidak demikian adanya tentang takut akan Tuhan. Nah, saudara, ketika saya merenungkan kebenaran ini, ya, saya mendapat pengertian bahwa takut akan Tuhan itu adalah sama dengan hormat akan Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan takut akan Tuhan, itu sama artinya kita menghormati Tuhan. Sama artinya juga kita kagum akan Tuhan. Itulah yang disebut dengan takut akan Tuhan. Ya, ketika kita hormat, ya, dan kagum akan seseorang, maka kita tidak akan berusaha menghindari orang tersebut. Namun justru kita akan berusaha bertemu dengan orang tersebut.
kita ingin dekat dan kita ingin berbicara dengan orang tersebut, mendengar orang tersebut, ya. Saudara, sebagai seorang pribadi, sebagai orang Kristen, ya, saya juga punya orang-orang tertentu, ya, yang saya lihat kehidupannya, yang saya dengar cerita tentang dia, atau juga mungkin saya membaca kisah-kisahnya, saya hormat, saya kagum kepada orang tersebut, ya. Nah, ketika saya bertemu dengan orang tersebut, saudara, saya begitu senang. Saya tidak akan menghindari orang tersebut. Justru saya ingin, ya, bisa bertemu dengan orang tersebut, ya. Contohnya kalau sebagai hamba Tuhan, saya punya beberapa orang yang dulu, ya, saya hormatin dan saya kagumin karena kualitas hidupnya, ya, bukan semata-mata karena keberhasilannya, tetapi karena kualitas hidupnya, ya. Contohnya dia adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati, ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sederhana, ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang berani berkorban, ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang hidupnya dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah, saya akan hormat, ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang demikian, saudara, ya. Saya kepingin ketemu dengan dia, ya. Nah, salah satu, ya, adalah contohnya Bapak Edi Leo, ya. Nah, saudaraku, saya hormat, ya. Saya kagum. Kenapa? Karena memang hidupnya yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Hidupnya yang diberikan untuk jadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, saudara, saya kepingin ketemu dengan dia, ya. Setiap kali kami ketemu dengan dia, saudara, saya akan mendengarkan dia, saya akan belajar dari dia, ya. Hati saya mudah terbuka, ya, ketika ketemu dengan orang demikian, ya. Nah, namun di satu sisi kita tidak akan sembarangan dengan orang tersebut. Jadi ketika kita mengagumi dan menghormati, ya, seseorang, maka kita akan cenderung ingin ketemu, ingin dekat, bukan justru menjauh. Nah, tetapi di satu sisi, ketika kita berkata kita menghormati seseorang, maka kita akan memperlakukan orang tersebut dengan sopan. Kita memberikan tempat yang utama pada orang tersebut, ya, mengutamakan orang tersebut, melayani orang tersebut sebaik-baiknya, ya. Ya, sama seperti itu ketika Pak Edi datang, kami akan bawa dia tempat makan yang baik, yang dia suka, yang dia senang, dan kami tidak akan sembarangan. Sekalipun kami ingin ketemu dengan dia, ingin ngobrol dengan dia, tetapi di satu sisi kami tidak akan sembarangan, berkata-kata sembarangan, hidup sembarangan, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi demikianlah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, jemaat yang kekasih. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, ya, kita bisa bicara tentang dua hal tadi. Yang pertama, kita kagum akan Tuhan, kita mengidolakan Tuhan, ya. Jadi apapun yang kita kagumin, apapun yang kita idolakan, itu akan kita sembah, saudara, ya. Karena kita adalah makhluk penyembah, kita perlu sesuatu atau sosok yang kita sembah dalam hidup ini. Makanya tidak heran, ya, ketika Musa ada di Gunung Sinai dan dia lama turun, kata orang Israel, mereka membangun sendiri, ya, anak lembu emas sebagai persembahan mereka. Kita ini adalah makhluk penyembah, saudara. Ya, kita perlu satu sosok apapun itu yang kita kagumi, yang akan menjadi kita sembah, atau kita perlu sesuatu yang kita sembah dalam hidup ini. Nah, jadi saudaraku, kita akan menyembah, ya, pribadi yang kita kagumi. Nah, jadi kalau kita mengagumi Tuhan, betapa mudah kita menyembah Dia, ya. Jadi ketika kita mengagumi Tuhan, maka mudah bagi kita untuk datang kepada Dia. Mudah bagi kita, hati kita terbuka untuk mendengar Dia dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata dalam kitab 2 Tesalonika 1:10, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan, maksudnya Yesus, ya, apabila Yesus datang pada hari itu,
untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Ya, jadi saudara, dalam Alkitab dikatakan nanti pada waktu kedatangan Tuhan dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, ya, untuk dimuliakan dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi, saudara, bagaimana caranya kita mengagumi Tuhan? Mari kita lihat alam ciptaan Tuhan ini. Mari kita lihat bagaimana terjadinya langit dan bumi dan segala sesuatu. Kita bisa melihat hewan, kita bisa kata Tuhan, wow, dahsyat sekali sebenarnya ciptaanmu. Jadi bagaimana kita bisa mengagumi Tuhan dari perbuatan-perbuatan tangannya, dari ciptaannya, ya, dari perbuatannya atas hidup kita, dari pertolongannya, dari banyak hal. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan ini banyak sekali yang kita bisa kagumi tentang Tuhan. Kalau kita mau melihat, ya, kita bisa kagum kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan melepaskan kita dari hal-hal yang tidak kita sadari, dari hal-hal yang jahat, kita dibebaskan oleh Tuhan. Kita bisa mengagumi Tuhan dengan cara itu. Nah, jadi takut akan Tuhan juga kita bicara tentang kita menghormati Dia. Kita memberikan tempat yang utama kepada Tuhan. Kita melayani Dia, memberi yang terbaik. Ya, kita tidak berlaku sembarangan di hadapan Tuhan, dan kita tidak memperlakukan Tuhan dengan sembarangan. Kita tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Itu artinya kita menghormati Tuhan. Kita tidak berkata-kata dusta, ya. Nah, di dalam kitab Ulangan 32 ayat 3 dikatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Ya, jadi kalau kita menghormati Tuhan, ya, kita akan mudah sekali, ya, untuk menjaga kehidupan kita. Ya, karena ketika kita menjaga hidup kita, maka kita juga akan menjaga kehormatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi katanya tadi saudaraku bahwa kalau kita takut akan Tuhan itu mendatangkan hidup. Ya, nah sekarang kita belajar sedikit apa-apa saja, ya, apa-apa saja saudaraku, ya. Kenapa dikatakan mendatangkan hidup? Ya, di dalam ayat firman Tuhan tadi, takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Jadi berkat, katanya kalau kita takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hidup. Ya, dikatakan di dalam kitab Mazmur 25 ayat 12 dikatakan begini, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, jadi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang mengagumi Tuhan, kepada orang-orang yang menghormati Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow, luar biasa sekali, saudara. Ya, karena firman Tuhan berkata, ya, ada jalan yang dianggap orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi kalau Tuhan sudah menunjukkan jalannya, jalan yang harus kita pilih, maka saudaraku, ujungnya pasti tidak akan menuju maut. Ujungnya pasti akan kebaikan, ujungnya pasti akan kehidupan. Jadi saudaraku, ada berkatnya. Ya, kalau dalam hidup kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, ya, kalau kita takut akan Tuhan, di dalam kitab Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan katanya dalam ayat ini hanya dapat bergaul karib. Saudara, mau nggak kita jadi karib? Ya, jadi sahabat karib, ya, saudaraku, ya. Pernah nggak kita punya sahabat karib dalam hidup ini? Begitu dekatnya kita dengan seseorang, ya, sampai kita selalu teringat akan dia. Ya, kemarin ngobrol-ngobrol dengan istri saya, Ibu Sora, saudara bicara tentang, tanya, pernah nggak kamu punya sahabat karib? Ya, saya bilang, oh saya pernah punya sahabat karib pada waktu SD, bahkan SD.
Ya, saya punya sahabat karib, saya ingat betul dengan orang tersebut. Saya seperti bonding dengan orang tersebut, ya. Bahkan dulu belum mengerti ya, memang tentang Tuhan. Artinya belum lahir baru. Saya punya sahabat karib itu orang Muslim, saudara. Ya, jadi begitu bonding sampai saya masih ingat namanya, saya masih bisa rasakan, saudaraku, ya apa namanya persahabatan dengan dia begitu karib sekali. Nah, Alkitab berkata, kalau saudara mau karib dengan Tuhan, salah satu syaratnya adalah takut akan Tuhan. Ya, tadi kita sudah bicara apa itu takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengagumi Tuhan. Nah, makanya kalau kita dalam hidup kita menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan, ya, kita akan karib. Tuhan bilang Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan selalu mengingatkan perjanjiannya. Ingat, orang benar itu hidup dari janji-janjinya Tuhan. Ya, Abraham hidup dari apa? Dari janjinya Tuhan. Ya, pegang perjanjiannya Tuhan. Ya, jadi Alkitab sendiri berkata, Tuhan bergaul karib, Tuhan mau bergaul karib kalau kita hormat dan mengagumi Tuhan. Jadi mari saudaraku, bangun hidup kita di dalam kehidupan yang hormat dan kagum akan Tuhan. Apalagi berkatnya, saudara. Ya, dikatakan dalam kitab Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Wow, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya, saudara mau mencari ketentraman dalam hidup ini, mau cari ketenangan dalam hidup ini, mau cari kedamaian dalam hidup ini, Alkitab berkata, takutlah akan Tuhan. Ya, Alkitab juga berkata, ya, apa namanya, jikalau Tuhan ada di pihakku, apakah yang dapat diperlakukan oleh manusia kepadaku? Apakah yang dapat diperbuat oleh manusia kepadaku? Jadi betapa banyak sekali berkatnya, saudara. Kalau kita takut akan Tuhan, banyak sekali berkatnya, ada ketentraman. Salah satu hal yang dicari orang dalam hidup ini adalah ketentraman. Ketentraman tidak berarti tidak ada badai. Ketentraman tidak berarti tidak ada goncangan. Ketentraman tidak berarti tidak ada masalah. Kita bisa melihat bagaimana Yesus bersama murid-muridnya ketika mereka ada di sebuah apa namanya dalam perjalanan, saudaraku, ya di dalam perjalanan mereka di laut, saudaraku, itu ada badai, ya ada badai di Danau Galilea itu, ada badai yang besar, murid-muridnya takut semua. Tapi Alkitab berkata Yesus tidur nyenyak, ya di buritan kapal. Kenapa? Ada ketentraman. Yesus tahu bahwa Bapaknya pelihara dia. Yesus tahu bahwa dia menghormati Bapaknya, dia mengagumi Bapaknya, sehingga dia ada ketentraman sekalipun di tengah-tengah badai yang besar, saudara. Ya, nah, jadi saudaraku yang kekasih, juga dikatakan ketika kita takut akan Tuhan, berkatnya apa? Kita akan mengalami keadaan yang senantiasa baik. Sekali lagi, keadaan yang senantiasa baik bukan berarti tidak ada problema. Ulangan 6 ayat 24 dikatakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Supaya apa? Supaya senantiasa baik keadaan kita, supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Satu lagi berkatnya, kalau kita takut akan Tuhan, Maleakhi 4 ayat 2 dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dahsyat sekali, saudara. Ya, jemaat yang kekasih, saya mau mengajak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, bahkan saudaraku, ketika saya membacanya di dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Rasul 9 ayat 31 dikatakan, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Apa berkatnya?
jumlahnya makin bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Wow, dahsyat sekali ya. Jadi ternyata salah satu saudara, bagaimana sebuah jemaat mengalami pertumbuhan adalah ketika jemaat itu hidup di dalam keadaan damai dan hidup dalam takut akan Tuhan. Banyak sekali berkatnya saudaraku yang kekasih. Ya, jadi marilah kita semua belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, apa sih ciri orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, Alkitab berkata cirinya adalah membenci dosa. Kita bisa berkata, oh takut akan Tuhan. Kita bisa nyanyi, kita bisa menyembah Tuhan. Tapi apakah kita membenci dosa? Amsal 8 ayat 13 dikatakan begini. Takut Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Aku benci kepada kecongkakan. Aku benci kepada tingkah laku yang jahat. Aku benci kepada apa? Mulut penuh tipu muslihat. Jadi saudaraku, kalau kita berkata kita takut akan Tuhan, coba lihat apakah benar kita takut akan Tuhan. Ya, jadi tadi kitab Amsal, ya penulis Amsal berkata, kalau kita takut akan Tuhan maka apa? Maka kita pasti akan membenci kejahatan. Kita akan benci kepada kesombongan. Kita benci kepada kecongkakan. Kita benci kepada tingkah laku yang jahat. Kita benci kepada tipu muslihat. Ya. Nah, apalagi ciri orang yang takut akan Tuhan. Ciri orang yang takut akan Tuhan, mereka adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari hidup, dari takut akan Tuhan Allahmu? Nah, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Apalagi mengasihi Dia, beribadah kepada Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi saudaraku, mari jemaat yang kekasih pagi ini kita belajar takut akan Tuhan. Kita belajar untuk mengagumi Tuhan. Kita belajar untuk menghormati Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Engkau mengajar kami takut akan Tuhan. Kau mengajar kami Bapa untuk menghormati dan mengagumi Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sungguhnya kami mau belajar Tuhan untuk menghormati dan mengagumi Tuhan. Tuhan, kerap kali dunia ini Tuhan mencemoohkan Engkau, mengucapkan namamu dengan sembarangan, mengucapkan namamu dengan sia-sia, mengumpat Tuhan. Tuhan, kami berdoa sebagai umat-Mu, jauhkanlah kami dari hal-hal yang demikian. Tapi biarlah kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami hidup di dalam hormat kepada Tuhan. Kami hidup, Tuhan Yesus, mengagumi Tuhan. Kami belajar untuk menjauhi kejahatan. Kami belajar untuk tidak menjadi sombong dalam hidup kami, membenci bahkan kesombongan, kecongkakan, mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Tuhan, tolong kami Bapa Surgawi, supaya Tuhan Yesus, karena firman-Mu berkata, Engkau bergaul karib dengan orang yang takut akan Engkau, dan Engkau memberitahukan perjanjian-Mu. Engkau sendiri yang berkata, Engkau akan bergaul karib kepada kami, kalau kami hidup di dalam takut akan Tuhan, kalau kami hidup di dalam hormat dan kagum akan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.